Selamat sore semua, shalom. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship buat pelayanannya. Sore hari ini kami sungguh diberkati. Oke. Selamat sore, shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik dan luar biasa, amin. Sekali lagi saya berterima kasih buat tim pengembalaan di sini, buat Pendeta Wahyudi, dan juga Engkong Julius ya, yang telah memberikan saya kesempatan, dan juga istri saya sebenarnya, Jessica, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Falling Up. Ini saya sedikit, mungkin minta maaf dulu ya kalau ada sedikit-sedikit Inggris yang dimasukkan. Semoga Bapak Ibu mengerti, saya akan translate juga sebisa mungkin. Tapi ya, I'm sure you'll get it. Semoga Bapak Ibu mengerti ya, mendapatkan isi dari firman Tuhan ini. Judulnya adalah Falling Up. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau kita falling itu biasanya falling down, ya, jatuh biasa ke bawah. Tapi saya ingin mencoba menjelaskan apa itu falling up. Ada nggak di sini yang ingin menjadi seorang expert atau seorang yang mahir dalam satu bidang? Ada nggak kira-kira yang pengen jadi seorang expert? Misalnya di musik tadi, mereka adalah expert dalam bermain musik, ya kan? Ada juga singer-singer expert dalam bernyanyi. Mungkin ada juga kita ada di satu gedung yang indah, atau menjadi seorang expert dalam arsitek, dalam membangun gedung. Kita pasti ingin ya, di dalam kehidupan kita ingin menjadi expert. Tapi kalau hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada nggak yang ingin menjadi expert dalam falling down? Expert in failing. Ada nggak yang mau jadi expert atau mahir dalam gagal? Ada nggak? Nah, Cek Wahyu dia tahu. Cuman kalau buat kita, pemikiran bahwa kita itu mau jadi mahir dalam gagal, itu mungkin sesuatu yang mungkin agak asing ya, dalam pemikiran kita. Tapi saya mau beritahu juga bahwa kalau kita nggak pernah salah, kita nggak tahu juga kenapa kita bisa sukses. Benar nggak? Kemarin, beberapa minggu yang lalu, istri saya Jessica cerita, ada seorang temannya yang sempat mengalami banyak musibah. Jadi dia ini terlilit hutang, habis itu tokonya dirampok, habis itu juga kena banjir. Jadi dia itu punya satu toko sembako, dan kalau misalnya biasa di satu daerah itu kan biasanya tokonya mirip-mirip semua ya gitu ya. Kalau di Jakarta ada daerah Glodok, itu biasa jualan elektronik semua. Kalau di Bandung itu BEC gitu ya, itu jualannya HP semua. Jadi toko ini HP, toko sebelahnya HP, toko sebelahnya lagi HP, semua tokonya HP. Nah ini teman kita ini, dia tokonya adalah toko sembako. Dan di sebelah-sebelahnya itu juga toko-toko sembako yang lain. Dan the next one sih slide-nya, thank you. Nah, dan ini yang dia alami, dia itu kelilit utang. Habis itu kerampokan, dan kerampokannya ini pada saat dia lagi berdoa di gereja. Dia seorang pendoa syafaat, dia lagi berdoa, dan ternyata pas lagi diusut, dia lihat CCTV gitu ya, ternyata perampokan itu terjadi waktu dia lagi berdoa. Dia sempat bilang katanya, kenapa Tuhan gak kasih tahu saya kan lagi doa nih sama Tuhan ya. Misalnya Tuhan kasih tahu dong, hoi, tuh toko kamu lagi kerampokan tuh. Tapi nggak ada gitu, nggak ada notifikasi seperti itu ya. Jadi akhirnya dia tokonya dirampok, setelah itu banjir. Dan kalau toko sembako kan biasa barang-barangnya ya di lantai kan, nggak terlalu ditaruh di atas rak-rak gitu kan. Jadi ya ludes lah. Tapi ternyata nggak lama setelah itu dia mendapat kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam bentuk, nggak tahu kenapa, tokonya dia yang di sebelah kiri kanannya adalah toko-toko sembako yang lain, ternyata jadi favorit para pengunjung. Padahal dia bilang, ya barangnya sama-sama aja. Bimoli ya Bimoli, Sanko ya Sanko, semuanya sama produknya. Dan katanya juga dia malah harganya lebih mahal. Tapi antrian di tokonya dia bisa sepanjang. Toko-toko yang lain kosong. Nggak serame dia lah. Sampai tukang parkirnya juga bilang, Pak, Bu, kenapa belanja di situ? Nggak apa-apa, saya mau belanja di sini aja. Gitu. Dan
Ya kalau misal hal seperti itu ya kita lihat bahwa emang Tuhan yang berkemurahan gitu ya, karena dia juga bingung kan sampai sekarang, nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi ternyata di balik cerita itu, kakaknya dia yang tadinya sempat jauh dari Tuhan, sempat nggak mau ke gereja, melalui kejadian-kejadian itu yang tadinya dia kelilit hutang, habis itu dirampok, habis itu kebanjiran, saat dia mendapatkan berkat Tuhan yang nggak bisa dijelaskan gitu ya, orang tokonya dia sama-sama aja, tapi ternyata dia yang paling profitable. Kakaknya itu bisa bilang, ini mah udah nggak lain, nggak bukan kerjaan Tuhan. Dan dari saat itu dia bisa mulai balik ke gereja dan mulai beribadah lagi. Dan itu ya kemurahan Tuhan lah, gitu kan. Ya emang kita bisa bilang Tuhan selalu punya cara untuk memenangkan jiwa dan hati seseorang. Sampai akhirnya ya dia dan seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, ini cerita yang sangat rare, sangat jarang ya kan. Dan alasan kesuksesan dia ya pasti ya kita cuma bisa bilang that's just favor of God, kemurahan Tuhan lah gitu. Dan tentu ini nggak bisa dipakai buat jadi replikasi ya, nggak bisa kita pakai untuk jadi teori atau rumusan kan. Bapak Ibu mungkin ada yang punya toko sembako, terus setelah habis ini oke, kalau gitu ya, jadi kalau mau untung, saya harus kelirit utang dulu, habis itu dirampok, habis itu kebanjiran, baru habis itu cuan. Nggak bisa toh. Kan kita juga nggak mau lah ngalamin 3 hal yang jelek-jelek itu untuk mendapatkan satu hal yang bagus gitu. Tapi emang ini bukan sesuatu yang bisa direplikasi. Ini situasi unik ya, dan kita puji Tuhan karena dia begitu kreatif. Tapi pada umumnya saat kita sukses, kita tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya misalnya, oke, saya bangun banyak relasi, saya punya banyak kenalan, jadi saya akhirnya bisa punya pekerjaan yang baik atau usaha saya bisa dikenal. Atau misalnya karena kualitas barang saya emang saya jaga dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nah jadi orang-orang pada mau beli. Atau misalnya ada, rasa masakannya bisa enak meskipun nggak pakai micin. Jadi laris manis terus. Ada alasan-alasan yang kita bisa telusuri biasanya kalau misalnya ada seseorang itu sukses. Nah jadi kita emang tahu biasanya kenapa kita sukses. Dan kebanyakan itu terjadi karena kita pernah gagal. Benar nggak? Tapi ya, terus kita bisa belajar dari kegagalan itu. Sekarang ini kita banyak ngomongin tentang Pfizer, atau Moderna, atau Sinovac. Di sini udah pada dapat semua? Ya, kemarin di Bandung kita sempat mengadakan vaksin buat publik, 2 Sabtu berturut-turut, dan kita bisa memvaksin beberapa ratus orang, hampir 1.000 orang lebih. Dan karena kita mengharapkan bahwa pandemi COVID ini akan segera berlalu, bukan? Jadi kita emang mengejarkan vaksin. Tapi vaksin pertama yang dikembangkan oleh para ilmuwan adalah vaksin polio. Ya, di pertengahan abad ke-20 itu katanya sangat menakutkan. Karena pada waktu itu penyakit polio itu masih nggak diketahui kenapa penyebabnya. Kalau sekarang kan COVID-19 kita udah tahu, dari droplets gitu kan, kita tahu cara penyebarannya dan juga cara menghambatnya gitu kan. Nah, tapi saat itu polio nggak diketahui kenapa penyebabnya dan kelihatannya sangat acak, random gitu ya. Ternyata dia bisa kena, ternyata anak ini bisa kena gitu. Nah, saat akhirnya vaksin polio ini ditemukan dalam 3 bulan, 1,8 juta orang di Amerika ikutan jadi polio pioneers, ya, kelinci percobaan polio lah. Dan dalam kurang dari 1 dekade, penyakit polio ini bisa hilang dan bisa teratasi. Nah, ini salah seorang penemunya, namanya Jonas Salk. Dan dia bilang, sebelum dia bisa mendapatkan satu polio yang berhasil ini, satu vaksin polio yang berhasil ini, 200 percobaannya dia tuh gagal, nggak bekerja. Nah, ada jurnalis yang bertanya gitu kan, gimana perasaan kamu udah gagal 200 kali? Nah ini jawabannya dia bilang, saya nggak gagal 200 kali, saya hanya menemukan 200 cara untuk tidak membuat vaksin polio. Jadi dia nggak merasa dia gagal. Dan di saat itulah, saat dia mendapatkan, di yang ke-200 kali itu dia mendapatkan vaksin polio yang sukses, di saat itulah si Jonas Salk ini menjadi seorang expert dalam hal vaksin dan virus. Karena dia berani mencoba dan dia nggak berhenti. Misalnya dia pas lagi gagal ke 150 kali dia berhenti, ya udah orang nggak akan tahu bahwa dia sebagai penemu vaksin. Atau meski dia coba sampai ke 199,
dia nggak coba yang ke-200, dia akan menjadi seorang yang gagal. Tapi karena dia nggak berhenti, karena dia sampai ke 200 kali, dia menjadi seorang expert. Nah, prinsip ini sama juga dengan apa yang kita lihat di firman Tuhan. Kita baca di Amsal 24 ayat 16. Sana dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau dalam kasus si Jonas Salk ini, sebab dia 199 kali jatuh, tapi dia bangkit lagi. Sampai akhirnya dia menemukan vaksin polio itu, dan dia diakui sebagai seorang expert. Nah, jadi saat kita bangun kembali, kita adalah orang benar yang lagi jadi expert dalam failing, supaya kita bisa berhasil pada akhirnya. Nah, saya sendiri pernah gagal, sering gagal, tapi saya mau share satu aja kegagalan saya di sini. Apa di sini ada yang masih single? Ada nggak? Boleh angkat tangannya? Nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu masih single, mungkin bisa relate dengan cerita saya ini. Tim multimedia bisa tolong putar videonya. Buta. Dan aku harus ngakuin, waktu itu aku lumayan buta. Aku rela ngelakuin banyak hal untuk mempertahankan hubungan ini. Karena buat aku dia cantik banget, dia smart, dia baik hati gitu. Dan aku banyak belajar dan berkembang karena aku kenal sama dia. Jadi aku mati-matian supaya aku gak kehilangan dia. Tapi satu pagi aku terima telepon dari dia. Dan dia bilang, kita putus. Aku gak bisa bilang apa-apa saat itu dan gak bisa ngelakuin apa-apa juga. Karena waktu itu kita lagi beda kota dan beda negara juga. Ya itu kayak lagi naik roller coaster ya. Satu saat aku ada di atas, tahu-tahu menit berikutnya aku udah di bawah. Dan ya kayaknya sih saat itu aku berhak galau ya. Karena aku udah banyak berkorban dan ngelakuin semua yang aku bisa untuk hubungan kita ini. Tapi apa mau dikata, aku single lagi. Saat kita masih sama-sama sih kayaknya bahagia banget gitu. Pas lagi jauh, dengar suaranya aja tuh udah bisa bikin aku semangat gitu. Gak perlu minum kopi buat bisa bangun pagi. Pas kita lagi bisa ketemuan, kemana aja kayaknya tempat itu menarik gitu. Walaupun ya udah lumayan sering ke tempat itu gitu. Ya tapi kalau mau jujur, pasti ada juga sih momen-momen kita berantem dan cekcok, nggak cocok gitu ya. Tapi kebanyakan nggak inget yang jelek-jelek. Lucu juga sih gimana kita selalu mengindahkan masa lalu. The good old days orang-orang bilang kan. Padahal kalau kita benar-benar ingat, mungkin nggak sebaik yang kita biasanya gambarkan. Ya waktu itu aku lumayan sering komplain sama Tuhan gitu. Tanya kenapa Tuhan biarin kita sampai putus gitu. Aku udah bikin rencana banyak dan dia yang mestinya aku nikahi. Karena aku pikir dia emang jodohku yang dari Tuhan. Tapi kenapa sekarang malah putus? Untungnya aku nggak larut dalam kegalauan gitu. Aku baru mulai meniti karir, jadi aku lumayan kepaksa harus fokus ke pekerjaan dan ke keluarga. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, aku mulai bisa ngeliat kenapa Tuhan tuh izinin kita putus. Waktu itu banyak sebenarnya tindakan yang aku ambil yang menurut aku baik saat itu. Yang sebenarnya kalau aku lihat sekarang, itu tuh tindakan bodoh. Kita LDR, long distance. Jadi aku banyak habisin uang untuk nelpon dia, ngirimin dia kado, dan beli tiket pesawat gitu. Waktu itu aku baru mulai kerja, jadi bukan berarti aku udah banyak duit di tabungan. Pas duit udah mulai mepet, sempat mikir gitu, bikin kartu kredit lagi aja, utang dulu gitu. Ya tapi sekarang aku bersyukur gitu, Tuhan nggak biarin sampai terjadi di sana gitu. Karena kalau iya, sekarang ini pasti aku kredit utang lebih banyak. Gitu. Waktu itu aku nggak bisa ngelihat ada yang baik yang bisa muncul dari kejadian buruk ini. Terus saat aku bilang ke Tuhan, ya udah, dan aku tanya gitu, what next buat hidup aku? Aku juga nggak ngabisin waktu dan energi untuk galau dan mengasihani diri sendiri. Aku mulai bisa move on. Mata aku dibuka untuk melihat apa yang tadinya nggak kelihatan. Karena kalau tadinya aku pikir aku cuma bisa bahagia kalau dia masih sama aku. Sekarang aku bisa ngelihat gitu, kalau hidupku tuh masih happy dan
aku bisa terus berkembang walaupun aku nggak sama dia. Dan aku tahu pastinya hidupku lebih baik lagi karena aku tahu juga Tuhan yang punya rencana dan dia yang buka jalan buat aku. Jadi sekarang aku udah bisa bilang, thank God kamu putusin aku. Nama aku Bonar dan ini ceritaku. Oke, itu kesaksian saya dan kalau Bapak Ibu sempat ikut di kebaktian tadi pagi, Bapak Ibu dapat bagian keduanya dari khotbah Jessica. Setelah akhirnya kita bertemu gitu. Dan jadi kita tahu ya bahwa sekarang saya akhirnya ketemu dengan pasangan yang terbaik dari Tuhan gitu kan. Dan Jessica ada di sini dan kita juga udah dikaruniai seorang anak gitu. Dan tapi prosesnya nggak cepat, nggak begitu habis syuting video itu langsung bertemu dengan Jessica gitu. Enggak. Saya kira-kira ada jeda 4 tahun kalau nggak salah dari syuting itu sampai akhirnya ketemu Jessica. Dan tapi ya seperti Amsal tadi berkata gitu ya, kita emang harus bangun kembali. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kegagalan itu memang udah menjadi bagian dari hidup ini, gimana caranya supaya kita siap untuk membuat kegagalan itu tidak sia-sia. Biarlah saat kita jatuh, kita itu bukannya falling down dan nggak bisa bangkit lagi. Tapi biarlah kita falling up. Jadi when we fall, we get up. We rise up, and then we level up. Jadi saat kita jatuh, kita bukannya jatuh dan terpuruk, tapi itu kita bisa bangkit lagi, kita bisa naik lagi, kita bisa tingkatkan level kita lebih lagi. Karena kita udah belajar dari apa yang membuat kita jatuh. Inilah prinsip dari buat saya falling up. Dan ada satu tokoh di Alkitab yang buat saya menarik dalam konteks gagal ini. Kita ketemu dia di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Oke. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Oke. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dan 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Anda, perempuan ini seseorang yang gagal bukan? Sakit iya, tapi failure, seorang yang gagal? Nah, saya mau coba kita fokus ke ayat 25 dan 26 dulu ya. Ayat 25 itu basically menjelaskan kondisi si perempuan ini gitu ya. Dan kita emang nggak tahu sih, salah siapa dia bisa sampai pendarahan itu kan. Nah ini kan di sini, dia udah 12 tahun mengalami pendarahan. Jadi di sini kayaknya dia bukan orang yang gagal, tapi orang yang malang, orang yang tidak beruntung. Tapi bukan orang yang gagal. Tapi kalau kita baca di ayat 26, kita baru bisa lihat kenapa dia itu seorang yang gagal. Di situ ditulis apa yang dilakukannya itu nggak ada faedahnya. Disinilah kegagalan perempuan ini. Bukan di penyakitnya, tapi di proses penyembuhannya, yaitu banyak tabib-tabib dia mencoba segala cara gitu ya. Nah, kita mungkin ada juga yang saat ini lagi sakit, belum mendapatkan mujizat kesembuhan. Atau ada yang lagi gagal dalam studi kita, atau mungkin usaha harus tutup karena pandemi, atau ada hal-hal yang lain yang kita masih dalam proses gagal. Janganlah kita putus asa, kita belajar dari perempuan ini 3 hal yang dia lakukan untuk bisa falling up. Dari gagal sampai akhirnya dia bisa berhasil mengalami kesembuhan. Nah yang pertama, kita percaya akan firman Allah.
Di sana dia dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, perempuan ini memang udah menderita pendarahan selama 12 tahun, dan dia udah berobat ke bermacam-macam dokter, dan nggak kunjung-kunjung sembuh. Sehingga dikatakan uangnya juga udah habis gitu kan. Kemungkinan dia udah mulai mau menyerah gitu. Tapi di saat seperti itu, dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia bisa bangkit lagi, dan dia punya sedikit harapan. Dia punya harapan yang baru. Dia percaya bahwa mungkin dia bisa menjadi orang yang sembuh saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita itu lebih dari kegagalan kita. Tuhan mengasihi kita selagi kita masih musuhnya. Jadi kita tahu apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu nggak akan mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Dan kehendaknya untuk kita itu tetap yang terbaik buat kita. Dan mungkin kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengampuni kita. Tapi ada nggak yang ternyata kita tuh lebih kejam ke diri kita sendiri. Kita selalu menyesali masa lalu kita sampai kita nggak bisa bangkit, kita nggak bisa move on. Padahal Tuhan sendiri udah mengatakan bahwa kita tuh adalah biji matanya, kesayangannya. Nah, kalau kita nggak bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, ya kita akan terus terpuruk. Kita lihat Simon Petrus, setelah dia menyangkal Tuhan selama 3 kali, dia berencana untuk balik jadi penjala ikan. Tuhan Yesus kan udah bilang bahwa dia akan menjadi penjala manusia. Tapi karena dia menyangkal Tuhan, dia sepertinya kecewa sekali pada dirinya. Dan dia udahlah mau balik ke jalannya yang dulu. Tapi kita tahu, disitulah Tuhan itu menemui dia. Dan dia memberitahu Simon Petrus apa yang Tuhan Yesus lihat saat dia melihat Petrus. Kita tahu kan, saat itu Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan Tuhan Yesus akhirnya berkata, gembalakanlah dombaku. Tuhan Yesus nggak ingin Petrus itu kembali jadi seorang nelayan. Tuhan Yesus tetap Petrus ingin menjadi muridnya yang menggembalakan domba-domba. Seorang leader. Tuhan Yesus melihat Petrus itu tetap sebagai seorang leader. Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada Petrus gitu ya. Kamu itu gembala, kamu itu muridku. Kamu mungkin pernah gagal, kamu menyangkal aku. Tapi nggak apa-apa, itu bukan identitasmu. Kamu masih tetap seorang murid, seorang gembala. Nah, firman Tuhan ini yang membangkitkan semangat kita. Firman Tuhan yang memberikan harapan. Firman Tuhan yang melakukan mujizat. Dan itulah yang didengar oleh perempuan dengan pendarahan itu. Dan itulah yang dia harapkan dan dia percayai. Nah, saat kita udah percaya dengan firman Tuhan, yang kedua yang kita lakukan, berusaha dengan tekun. Nah, kita lihat perempuan ini memiliki daya juang yang tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah ya, selama 12 tahun dia udah melakukan semuanya. Tapi dia tetap berusaha, dia mencari cara agar penyakitnya bisa disembuhkan. Dia nggak mengurung diri di kamar, tapi dia bisa mulai mencari informasi. Dia cari tahu gitu, gimana sih caranya supaya saya itu bisa sembuh. Dan mungkin di norma zaman itu, di adat zaman itu, orang seperti dia mestinya nggak boleh berkeliaran. Karena dia kan bisa dikatakan seorang yang unclean, atau seorang yang najis gitu ya, kotor secara agama. Dia mungkin harusnya dikarantina, nggak boleh kemana-mana gitu kan, nggak boleh ketemu orang. Tapi dia tetap berusaha, banyak tabib dia coba datangi, banyak treatment dia coba jalani. Tapi selama itu masih belum berhasil. Di tengah kerumunan pun dia nggak menyerah, tapi dia terus berusaha mendekati Yesus. Nah kalau kita, mungkin pas kita lihat, Tuhan Yesus jauh banget di sana, banyak banget orang yang lagi ngurumunin dia. Saya siapa, nggak bisa lah, saya seorang yang najis, nggak bisa. Atau misalnya, kalau dalam konteks sekarang, ya misalnya kita lagi mau PDKT, ada yang di sini mau PDKT, ada teman yang kita pengen kita mau coba chatting, atau kita mau coba approach habis gereja, tapi akhirnya, udah, kayaknya dia lagi sama temannya deh. Kayaknya dia lagi bad mood, udahlah, kita menyerah. Atau misalnya ada yang lagi mau coba buka usaha baru, kita lihat, ada restoran baru nih, kayaknya rame, kayaknya boleh juga nih kalau kita buka cabang. Tapi terus akhirnya kita coba, baru datang, ownernya kayaknya galak nih, kayaknya ownernya sibuk, atau ownernya nggak ada di tempat. Ya udah akhirnya kita menyerah begitu aja. Bisa aja, mungkin kita merasa kita takut ngerepotin, atau kita takut ditolak, atau malah mungkin ada yang takut juga diketawain. Nah ketakutan-ketakutan ini yang membuat kita nggak berani melangkah.
Dan malah ya kita akhirnya jadi muter-muter aja terus tuh dalam kegagalan kita. Tapi kalau kita bisa melihat contoh dari wanita tadi, kita harus bertekun dan kita berusaha. Nah, dia tahu apa yang dia mau, dia ingin mendapatkan kesembuhan melalui Tuhan Yesus. Maka dari itu dia nggak mempedulikan situasinya. Dia nggak mempedulikan apa yang mungkin orang akan katakan, dia nggak terlalu pedulikan itu. Dia hanya percaya dan dia berusaha melakukan apa yang dia bisa. Jadi kalau kita udah percaya firman Tuhan, kita berusaha dengan tekun. Yang ketiga, kita bertindak sesuai dengan iman kita. Katakan di sana, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada tindakan yang dia mau lakukan. Perempuan ini akhirnya menyentuh jubah Tuhan Yesus. Ya, karena dia pikir, kalau saya sentuh, pasti saya sembuh. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Di saat kita percaya, kita bertindak. Dan terjadilah, pendarahannya akhirnya berhenti. Dan dia mendapatkan kesembuhan. Jadi tindakan yang dilandasi iman, yang teguh di hadapan Tuhan, akan membawa mujizat dan kesembuhan di dalam hidup kita. Jadi dia udah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia udah berusaha, dan akhirnya dia mendapatkan itu. Dia melakukan itu, dan dia akhirnya mendapatkan kesembuhan. Dia yang tadinya gagal selama 12 tahun untuk bisa mendapatkan kesembuhan, akhirnya mendapatkan kesembuhan itu, bukan? Kita nggak tahu dia sebagai janda yang sakit, tapi dia akhirnya kita tahu sebagai janda yang disembuhkan. Kalau dia berhenti di tahun ke-11, dia berhenti di tahun ke-10, dia nggak akan pernah dicatat di Alkitab. Dia nggak akan mendapatkan kesembuhan itu. Tapi karena dia menaruh imannya di tempat yang tepat, dia akhirnya bisa mendapatkan mujizatnya itu. Imannya kepada Yesus yang kepada Yesus dan bukan lagi kepada tabib-tabib atau apapun yang lain, akhirnya membuat dia menjadi berhasil sembuh. Nah, pada akhirnya kita belajar pada hari ini bahwa ya kita bisa gagal dalam usaha kita, atau mungkin dalam studi, dalam karir, dalam kesehatan. Kita tuh mungkin bisa mengalami setbacks atau gagal. Tapi itu bukan identitas kita. We will fail, but we are not failures if we fall up and not fall down. Kita mungkin bisa gagal, tapi kita bukan adalah orang yang gagal. Identitas kita bukan itu. Kalau kita bisa fall up, dan kita bukan fall down. Setelah saya putus dengan pacar yang dimention di video tadi, saya tuh mulai fokus melayani. Gitu. Saya kerja juga dalam sebuah pelayanan, dan ya akhirnya saya bisa mulai, ya udahlah saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ternyata hal-hal yang saya usahakan dengan tekun itu yang akhirnya membawa hasil-hasil yang luar biasa. Saya ketemu Jessica itu di Desember 2016. Dan kita jadian Agustus 2017, 2018 awal itu kita lamaran, dan married di September 2018. Jadi lumayan cepat, kalau bisa dibilang gitu ya. Dan Bapak Ibu yang di Tasik pasti tahu gitu ya, seperti apa itu Engkong Julius. Engkong Julius adalah seorang yang apa ya, bisa dibilang ya dia pasti ingin yang terbaik juga buat Jessica kan, buat cucunya gitu. Dan dia nggak sembarangan lah gitu. Jadi, dan dia punya spy network-nya juga gitu ya. Jesse sempat bilang Engkong Julius tuh kayak CIA gitu, dia punya mata-mata di mana-mana gitu. Dan nggak gampang untuk mendapatkan approval dari Engkong gitu. Tapi ternyata karena ketekunan saya yang melayani, dan motivasinya emang ya pure pengen melayani gitu ya, bukan karena apa-apa. Saya itu saat saya di Brisbane, di Australia, saya itu suka menjemput hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau misalnya gereja saya mengundang seorang hamba Tuhan, biasa saya yang jemput dari airport. Habis itu biasa saya bawa makan, atau saya anterin ke hotelnya, dan jadi kita sering ngobrol gitu kan. Dan jadi saya itu jadi banyak kenalan-kenalan hamba-hamba Tuhan gitu. Dan meskipun nggak directly related dengan Pak Rubin, dengan Engkong, tapi ternyata mereka adalah ya mungkin rekan sepelayanan, jadi mereka tahu gitu. Dan saat saya dekat sama Jesse, Engkong itu nanyain ke beberapa kenalan-kenalannya dia, dan yang ternyata adalah orang-orang yang pernah saya layani gitu. Dan saya bisa mendapatkan referensi yang bagus lah gitu. Jadi mereka bisa endorse saya, dan oke, jadi mungkin yang Engkong lebih mudah percaya gitu kepada saya. Dan ya itu, dan saya percaya jadi emang kita, apa yang saya tekuni dengan sungguh, akhirnya membuat saya bisa berhasil gitu. Tadinya gagal dalam hubungan, sekarang bisa berhasil gitu.
Dan saya juga percaya bahwa itu bukan karena kehebatan saya sendiri. Tapi memang ada orang-orang seperti hamba-hamba Tuhan tadi yang mengendorse saya gitu, ke Engkong, ke Papi, untuk kita bisa menjadi sukses. Karena kita emang butuh komunitas. Saya percaya nggak ada itu yang namanya self-made success atau kayak sukses seorang diri. Itu nggak ada sih. Mungkin kalau kita pikir-pikir orang-orang yang paling sukses misalnya siapa? Bill Gates, pendiri Microsoft gitu. Kita pikir, oh dia emang jenius, dia bisa coding segala macam. Tapi ternyata ibunya itu, mamanya dia itu eksekutif di IBM. Yang pakai koneksinya supaya IBM itu pakai softwarenya Microsoft. Yang bukain jalan ternyata mamanya. Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Ayahnya bisa menawarkan anak-anaknya untuk sekolah ke Harvard atau dibukain franchise McDonald. Jadi emang udah orang kaya. Atau juga misalnya Jeff Bezos yang punya Amazon. Di Indonesia mungkin Amazon nggak terlalu ada. Tapi dia itu, si Jeff Bezos itu mengambil pinjaman dari orang tuanya sebesar $200.000, 3M untuk memulai usahanya. Elon Musk yang punya Tesla, sekarang orang terkaya di dunia, keluarganya itu punya tambang zamrud di Afrika Selatan. Nah jadi orang-orang yang kita pikir, oh mereka bisa sukses karena dirinya sendiri, karena kepintarannya sendiri, ternyata dia punya juga keluarga atau komunitas yang baik. Dan mungkin meskipun keluarga kita atau komunitas kita itu nggak bisa mendukung kita dengan uang, mereka bisa mendukung kita dengan kasih sayang, dengan trust, dengan encouragement, dengan doa-doa dan inspirasi. Jadi makanya saya juga anjurkan Bapak Ibu untuk ikutan komunitas di gereja ini, dengan komsel, dengan terus beribadah bersama-sama. Kita bisa saling membantu, kita bisa saling menyemangati, supaya kita nggak falling down, tapi kita bisa falling up. Kita anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan. Kita tahu identitas kita di dalam Dia. Kita mau berusaha dengan tekun, kita nggak gampang menyerah, dan bertindak sesuai iman, pasti itu akan membawa dampak yang besar bagi dunia ini. That's falling up. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mengalir Kuasa dari Tempat Maha Tinggi.